Oke guys, hari ini kita akan menunjukkan bagaimana caranya membersihkan saringan udara motor spin. Itu pertama-tama kita buka jok motor, kemudian kita buka baut kap di bagian atas dekat tangki sebelah kiri dan kanan guys. Kita buka sebelah atas dulu, kemudian kita melanjutkan di baut bagian bawah, yang bagian tempat pijakan kaki. Jadi di situ ada baut untuk motor spin, di situ ada bautnya. Jadi kita putar kiri bautnya, dan obeng yang digunakan ini obeng bunga guys, gitu. Jadi kita buka secara pelan-pelan. Dan ini kebetulan bautnya ini agak susah kebuka karena sudah agak karatan dan dia sudah terbuka. Dan kapnya ini kita buka sambil digoyang-goyang guys, sambil kita gesek-gesek gitu. Jadi sampai terbuka kayak gitu. Jadi kemudian setelah dibuka kapnya itu, kita bergeser ke bagian saringan udara. Motor spin itu saringan udaranya di sebelah kanan kita ya. Nah, di sejajar dengan kendal pot. Jadi di tempat ini bautnya kita buka dulu, baut kap ini supaya tidak menghalang ketika kita buka penutup saringan udaranya, gitu guys. Kemudian kita buka baut saringan udaranya yang terdiri dari 4 baut. Ini yang baut kedua yang saya buka. Kemudian baut ketiga di bagian ini. Kemudian baut keempat itu bagian bawah dekat dengan mesin guys. Jadi di situ ada bautnya. Jadi situ kita harus buka. Dan saringan udara ini juga wajib kita untuk selalu perawatan ya guys, supaya keawetan kita punya mesin bagus, saringan udaranya kita awet, dan pembakaran di dalam mesin itu bagus, baik. Jadi kita harus selalu melakukan perawatan rutin buat saringan udara motor kita, motor apapun itu. Jadi setelah dibuka baut yang bagian bawah itu, kemudian kita buka pengancingnya guys. Pengancing saringan udara ya motor spin itu ada di bagian belakang. Ini yang saya tunjukkan guys. Jadi ini dicongkel aja ya guys, dicongkel sampai dia kebuka. Nggak apa-apa, nggak akan patah dia, karena ini elastis dia yang itu. Jadi itu harus kita congkel guys sampai dia kebuka. Ini kan biasa, ini kalau dibuka sebenarnya dicongkel kemudian dipasangnya itu dari bawah nanti. Nah, setelah terbuka semua, kita bergeser lagi ke depan, kemudian kita buka. Nah, di sini ada triknya guys. Kita buka saringan udara itu, jangan satu kali kita buka bersamaan dengan saringannya. Kita buka dulu penutupnya dahulu guys. Jadi pertama-tama itu kita buka dulu penutupnya, jangan kita buka barengan bersamaan dengan saringannya, seperti itu. Jadi seperti yang di video ini, kita lepas dulu saringan udaranya karena melengket di bagian penutup. Jadi setelah itu kita gesek menempel di seperti ini. Kemudian kita tarik, nah seperti itu guys. Dan saringan udaranya itu di dalam, gampang keluarnya gitu. Kalau tidak seperti ini, setengah mati keluarnya guys. Kemudian kita bersihkan dengan cara simpel aja. Kita bersihkan debu-debunya guys dengan cara ditapok-tapok di tanah atau di lantai gini. Itu kotorannya keluar guys. Kotorannya itu lumayan sih, sedikit, karena kita rutin bersihkannya, jadi nggak terlalu banyak. Ada cerita sedikit guys, waktu gua ke kampung istri waktu pertama nikah itu, dan saya bawa motor ini
buntu-buntu di jalan. Buntu-buntu itu ketika dia dapat lubang guys, dapat lubang dan jalanan yang jelek. Jadi gas buntu-buntu tuk, 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 seperti kapal gitu. Jadi setelah dicek percek ternyata saringan udaranya kotor banget. Nah setelah itu gue cari tahu ternyata gue bongkar saringan udaranya. Akhirnya saringan udaranya itu kotor banget dan saya waktu itu langsung ganti yang baru. Karena meskipun sudah dibersihkan nggak lama lagi kotor. Seperti itu. Jadi itu penggantian saringan udara itu yang baru guys. 60.000 kilometer itu kita wajib ganti. Kalau enggak itu cukup kita bersihkan seperti ini secara rutin. Minimal itu 2 bulan sekali. Atau kita sering keluar jauh jalanan kotor apa bisa sebulan sekali kita selalu bersihkan. Ini sebenarnya kalau mau ingin bersih benar-benar bersih kita bagus kalau semprot pakai angin gitu, kompresor. Kebetulan saya belum punya itu dan sebenarnya sih ada bengkel di depan sana, depan jalan, tapi gua malas nyebrang lagi. Jadi saya menunjukkan saja secara simpelnya gimana cara bersihnya. Seperti ini, dilap-lap gitu, dilap sampai bersih. Kemudian kita tabok-tabok lagi di lantai. Ini lumayan sudah berkurang kotorannya. Dan ini bagus kalau pakai kompresor itu debunya itu bertebarangan itu. Nah, setelah dibersihkan seperti itu, kita kembali lagi untuk kita masang ulang, guys. Jadi pasang ulangnya juga itu ada triknya, guys, supaya kita tidak sulit memasangnya. Kemudian kita bersihkan dulu bagian dalamnya, dilap. Ini seandainya ada kompresor bagus disemprot, tapi nggak ada ya, mau di apa. Mudah-mudahan nanti bisa punya, amin. Kemudian cara masuknya itu guys, seperti ini. Kita itu kasih masuk duluan saringan udaranya. Seperti ini kita posisikan di tempat yang semula presisi seperti ini. Kemudian penutupnya guys, kita lap bersih supaya kotoran-kotoran sisa itu tidak masuk ke dalam. Ketika kita masang ulang, kita lap seperti ini. Kemudian kita masangnya itu ada triknya. Jangan lurus seperti ini, harus agak bengkok ke atas ya, agak miring ke atas seperti ini ya, seperti itu guys. Jadi masangnya itu agak miring ke atas, kemudian ditapok aja. Nah seperti itu. Setelah masuk, kita masang bautnya itu satu-satu, masang pelan-pelan, jangan langsung dikencangin bautnya. Kita pasang aja dulu. Yang penting dia sudah masuk dan jangan dulu dikencangin supaya bisa presisi dengan lubang-lubang yang lain. Nah, setelah kita pasang ini baut ketiga, baut keempat ke bawah kita pasang dan kita kencangin. Sudah mulai kita kencangin di sini karena baut terakhir. Kita kencangin semuanya sampai baut keempat. Kemudian kita pengancingnya ini kita masangnya itu dari bawah guys, dari bawah dia masangnya. Ini seperti ini guys, kan di situ ya, perhatikan guys, itu dari bawah mulai didorong naik ke atas pakai tangan. Didorong seperti itu. Setelah itu bisa kita pakai obeng agar lebih naik lagi, agar lebih mengunci lagi dia ya, seperti itu dia. Jadi rapat saringan udaranya dan tidak akan gampang masuk air maupun debu gitu. Nah setelah seperti ini kita rakit kembali kapnya, kita pasang baut kapnya di situ. Ini baut ini sangat berpengaruh ya guys, kesulitan untuk membuka saringan udara, jadi harus dibuka baut itu. Kemudian kita pasang kapnya. Pasang kap itu kita kasih turun sadelnya.
Kemudian kita presisikan kapnya ini agar masuk di lubang yang sudah ditentukan. Kemudian kita masang bautnya satu persatu. Kita pasang baut itu. Setelah dipasang baut di bawah pijakan kaki, seperti ini kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya yang di atas. Jadi ini penting banget guys, ini pasang baut ini supaya kapnya kita itu enggak bunyi kalau lagi jalan, lagi dapat lubang, lagi stasioner, lagi digas. Kan biasa itu ada motor digas itu bunyi bagian sadel, bagian kap seperti itu. Jadi itu pentingnya kita harus baut supaya rapat. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.